Jangan sampai kita mau mengobati tapi malah membahayakan ternak kita karena salah posisi atau lokasi yang diinjek. Kita harus memahami obat yang akan kita gunakan. Caranya adalah membaca kadaluarsa dari obat dan kandungan di dalamnya, karena nanti akan berpengaruh ke reaksi hewan ternak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm dimanapun berada. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa kembali. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, ternaknya gemuk-gemuk, orangnya juga gemuk-gemuk gitulah. Oke teman-teman, sore ini kami akan berbincang-bincang tentang beberapa metode pengobatan pada ruminansia atau pada kambing atau domba gitulah. Tentang pengobatan ini ada kalanya kita membutuhkan injeksi atau suntik. Nah itu sebenarnya hal-hal yang biasa dilakukan oleh dokter hewan, tapi kita sebagai peternak pemula dan peternak yang masih muda itu alangkah baiknya jika bisa mengobati sendiri, tidak terlalu bergantung dengan dokter hewan untuk penyakit-penyakit yang sekiranya ya tidak terlalu parah. Kalau itu parah itu memang ranahnya dokter, atau penyakit-penyakit yang ringan yang bisa kita obati. Oke, selanjutnya teman-teman semua, kalau kita mau injeksi, kita melakukan penyuntikan atau injeksi, itu jangan sampai salah tempatnya yang disuntik atau caranya. Mungkin jangan sampai kita mau mengobati tapi malah membahayakan ternak kita karena salah posisi atau lokasi yang diinjek. Kemudian proses injeksi ini memang biasanya dilakukan oleh dokter. Nah, kalau kita selalu mengundang dokter untuk sakit-sakit ternak kita yang sakit-sakit ringan, maka itu juga akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi seharusnya kita yang masih muda dan pemula ini bisa belajar sendiri gitu. Nah terus kemudian coba kita lihat Mas Yesi, obat-obat apa saja yang ada di kotak kita. Di saat kita akan melakukan injeksi, teman-teman, kita melakukan injeksi itu dibaca lagi obat-obat yang mau kita gunakan, dibaca kadaluarsanya, dibaca kandungannya, dibaca dosesnya. Jangan sampai salah dalam memberikan. Ini injeksinya di mana ya? Sebentar kami carinya. Oh. Nah ini teman-teman sudah ketemu. Oke, kita harus memahami obat yang akan kita gunakan. Caranya adalah membaca kadaluarsa dari obat dan kandungan di dalamnya, karena nanti akan berpengaruh ke reaksi hewan ternak kita.
biasanya ini kalau kami amati, misalkan ini ya, Vitol ini adalah vitamin AD3E. Nah, kemudian ini ada oksitetrasiklin LA lah, seperti ini teman-teman. Kalau ada tulisannya LA itu berarti long action, dia nanti bisa bertahan 3 hari. Jadi lama, 3 hari sekali, tidak tiap hari nyonteknya itu. Nah, kalau multivitamin ini, Vitol ini juga kami kira tidak perlu tiap hari, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau normal sebulan sekali sudah cukup lah. Kita perhatikan kekentalan obatnya dan dosisnya. Dosis itu biasanya kalau kami amati itu adalah 10% dari bobot badan atau 10% dari BB dalam mililiter satuannya. Ini biasanya 10 ya. Jadi kalau ternak kita bobotnya 10 kilo, maka cukup 1 mililiter. Ini Vitol ini untuk good and sip 3 mili ternyata. Nah, terus kemudian di dosisnya itu dituliskan for intramuscular or subcutan administration. Nah, berarti ini bisa disuntikkan secara intramuskular, juga bisa subkutan. Nah, untuk antibiotik itu ini silahkan dibaca, recommended dose 1 ml per 10 kg body weight. Nah, ini berarti tiap 10 kilo bobot badan itu obatnya 1 ml. Ini untuk antibiotiknya lah. Gini teman-teman, kita harus perhatikan dosis kekentalan. Yang saya amati itu kekentalan. Jadi obat itu kan ketika diinjeksi itu kan masuknya pelan-pelan itu. Kalau obatnya cair, tidak terlalu kental, itu biasanya reaksi dari ternak kita itu juga tidak merasakan sakit. Tapi kalau obatnya kental, itu kita harus hati-hati. Kalau kita tarik itu kok lama turunnya, lebih kental daripada cairan yang lain, itu kita dalam memberikannya ke ternak kita itu juga harus hati-hati, karena itu mungkin nanti akan terasa nyeri. Seperti kalau kita sakit kemudian diberi jarum infus, kemudian obatnya kental, itu kan biasanya juga sakit gitu. Di pembuluh darah itu seperti ada yang jalan gitu kalau misalkan disuntik pakai itu. Nah, itu juga sama untuk hewan pun juga seperti itu. Nah, makanya kalau obatnya kok ternyata kental atau obatnya itu mungkin dosisnya tinggi itu kita harus hati-hati dalam menyuntikannya. Apalagi untuk hewan yang sudah drop, jadi sakitnya parah, mungkin sudah ambruk. Bisa jadi kalau disuntikkan, diinjeksi obat yang sangat kental, yang dosisnya tinggi, itu bisa nanti reaksinya kaget, kemudian tidak kuat teman-teman. Nah, lebih baik kalau untuk hewan drop itu yang kami alami, yang kami lakukan, itu obatnya menggunakan oral. Jadi diminumkan sehingga reaksinya agak lama sedikit, nah, tidak menyakiti itu. Jadi hati-hati juga dalam memberikan injeksi. Terus kemudian teman-teman, untuk masalah penyuntikan atau injeksi itu ada beberapa istilah. Misalkan itu istilahnya adalah subkutan. Nah, tadi kan dituliskan subkutan ya. Subkutan itu artinya di bawah kulit, di atas daging. Jadi di bawah kulit ini, terus di atasnya daging, jangan sampai masuk ke daging. Ini biasanya obat-obat yang disuntikan subkutan itu adalah antiparasit. Misalkan sini antiparasitnya antiparasitnya tidak pakai
tidak pakai injeksi teman-teman, kita anti parazitnya pakai pour-on, tapi kayaknya pernah punya. Ini obatnya ini belum dimasukkan ke tempatnya karena kami pesan tempat P3K nya belum jadi. Misalkan Walmectin, nah gitu, anti parasit itu misalkan Walmectin, terus Avemectin, pokoknya Mectin gitu namanya kalau nggak salah lah. Itu biasanya injeksinya itu secara subkutan. Nah, hati-hati itu sebaiknya dijembreng dulu kulitnya. Kulit hewannya dicubit seperti ini, kemudian disuntikkan. Itu lebih mudah. Nah, kemudian ada lagi istilah intramuskular. Kalau intramuskular itu berarti di dalam daging, teman-teman. Jadi kita nyuntiknya di dalam daging lah. Kalau kalian menggunakan jarum untuk manusia ini, usahakan masuk dalam daging. Ini kan panjang jarumnya, teman-teman. Ini jarumnya kan panjang. Hati-hati nanti kalau terlalu dalam kena daging terus kena tulang, itu makanya menyebabkan sakit. Jadi hewannya merasa sakit itu. Sebaiknya ini dipotong mungkin 2 cm atau berapa di sini. Ininya loh, ininya kita potong 2 cm atau berapa ini ya? 1,5 cm lah, 1,5 cm di sini. Kemudian nanti kita masukkan lagi, baru kita gunakan untuk menyuntik. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu dalam yang menancap ke daging jarumnya ini, sehingga tidak sampai ke tulang. Kalau sampai ke tulang ada kalanya nanti efeknya pincang, teman-teman. Jadi ternak kita akan sulit untuk berjalan, jadi pincang. Jadi yang saya ceritakan, jangan sampai kita niatnya mengobati malah justru akan membahayakan pada ternak itu sendiri. Terus tentang penyuntikan atau injeksi itu ada lagi yang namanya intravena, teman-teman. Intravena itu disuntikkan biasanya ini untuk sakit-sakit yang parah. Jadi langsung dimasukkan obatnya ke jaluran vena. Nah, ini tidak kami anjurkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak terbiasa. Seperti kami sendiri tidak berani melakukan, teman-teman. Kalau ada yang seperti itu mesti kami serahkan ke dokter hewan, karena itu bukan ranah untuk kita, itu sudah ranahnya dokter hewan. Kami belum pernah mencoba intravena itu. Jadi dimasukkan ke dalam saluran vena di bawah apa ini namanya, pada leher, sehingga langsung masuk. Itu sangat berbahaya kalau salah, teman-teman. Jadi seperti itu sebaiknya kita panggil dokter hewan itu. Nah, sementara kalau yang ringan-ringan saja, misalkan skabies atau gudiken, atau misalkan murus atau mencret, itu bisa kita obati sendiri. Nah, kalau untuk yang obat-obat seperti itu, panjenengan misalkan tidak pede untuk menyuntik, maka sediakan obat-obat yang oral. Jadi dalam pengaplikasiannya lebih mudah, langsung dicekokkan. Nah, itu vitamin juga seperti itu. Kalau vitamin kami ya sedia yang untuk injeksi, tapi juga sedia yang untuk oral. Kita campurkan pada air minum biar sekalian semuanya satu kandang itu misalkan kita beri entah 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali gitu. Nah, gitu nanti di video selanjutnya akan kita praktekkan cara menyuntik yang subkutan itu bagaimana, yang intramuskular itu bagaimana, sehingga harapannya tidak ada teman-teman peternak yang salah dalam menyuntik, menginjeksi ke dombanya atau ke kambingnya. Gitu ya, teman-teman. Untuk sore ini sampai di sini dulu. Semoga panjenengan semua terus dalam keadaan sehat walafiat, dombanya gemuk-gemuk dan cepat laku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.